Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dendi, pria paling tampan di muka bumi ini. Bercanda. Oke, apa kabar para viewers? Semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah dan tentunya diberikan kebahagiaan yang melimpah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mendoakan semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat dan juga bagi yang masih ngejomblo akan segera dipertemukan dengan jodohnya. Oke. Oke para viewers, sudah lama saya tidak membuat video tentang Perang Dunia Kedua. Terakhir itu di part 2 ya. Ini adalah lanjutannya dari part 2. Oh ya, bagi para viewers yang belum menyaksikan video-video saya, termasuk yang baru bergabung dalam channel saya ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel saya. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Baiklah para viewers, sorry, bahasanya salah. Bagi viewers yang belum menonton video saya sebelumnya tentang Perang Dunia Part 1 dan 2, linknya akan saya tampilkan di atas dan mungkin saya akan mencantumkan link video yang mungkin bisa jadi referensi tentang Perang Dunia Kedua. Banyak banget dan mungkin saya cari yang ada subtitlenya bahasa Indonesia ya. Oke, kita mulai. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab kekalahan dari Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Namun itu bisa kalian simak di video saya yang part kedua. Dan sekarang yang kita bahas adalah kita membahas tentang akibat dari Perang Dunia Kedua. Ada sebab, ada akibat. Ya, ibaratnya kayak ya abis jadian putus gitu kan ya. Itu simpelnya aja sih gambarannya. Oke, akibat Perang Dunia Kedua ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya adalah bidang politik, di mana banyak negara-negara di Asia Afrika memperoleh kemerdekaan. Kemudian meluasnya paham komunisme ke dunia internasional yang menimbulkan perubahan akan keseimbangan dunia. Maksudnya apa? Kekuatan. Jadi ketika itu berakhirnya Perang Dunia Kedua mengakibatkan adanya dua kutub kekuatan. Nah, ya sebut multi atau apa ya? Ya ada dua kutub lah gambarannya gitu, saya lupa. Ya ada dua kutub antara yang disebut dengan Barat dan Timur. Nah, kalau kita simak sesungguhnya ini istilah Barat dan Timur ini mengacu kepada perbedaan sudut pandang dalam hal ini adalah Eropa. Jadi istilah Barat dan Timur ini dilihat dari konteks Eropa sebenarnya. Kenapa? Karena Rusia ada di timur. Nah, karena Rusia ada di timur, Eropa Timur. Sedangkan Amerika Serikat berada di Eropa bagian barat bersama sekutu-sekutunya seperti Inggris dan Prancis misalnya. Itu adalah contoh. Kemudian munculnya konsep-konsep negara yang baru ini seperti negara yang baru merdeka disebut negara berkembang ya. Negara-negara berkembang. Itu contoh. Kemudian munculnya perang dingin ya sebagai kelanjutan tadi yang kedua. Politik pecah belah yang dilakukan negara adidaya untuk kepentingan sendiri di negara lain. Maksudnya apa? Seiring dengan munculnya dua kekuatan, mereka tentunya berupaya untuk menghindari konflik terbuka secara langsung. Jadi mereka mengedepankan konfliknya secara diam-diam atau ya apa sih istilahnya hanya sekedar melakukan intervensi. Makanya kalau bicara perang dingin nanti kita lebih dominan membahas tentang perang intelijen, spy, mata-mata, ya kan, James Bond, ya kan, jaga masjid sama kebon. Nah, itu gambarannya. Itu akibat Perang Dunia Kedua. Kemudian di bidang ekonomi, ya ekonomi dunia mengalami ya kesenggol, sorry, kameranya kesenggol. Mengalami kehancuran atau kekacauan di mana Amerika Serikat dalam hal ini memberikan bantuan ekonomi melalui berbagai program seperti Doktrin Truman, kemudian bantuan ekonomi kepada Turki dan Yunani yang ketika itu sedang mengalami konflik, apalagi Yunani yang sedang mengalami perang saudara setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.
Kemudian ada Point for Truman, bantuan ekonomi dan militer yang disebut MSA, Mutual Security Act, kepada negara-negara yang terbelakang. Dalam tanda kutip terbelakang di sini mungkin sedang berkembang ya, termasuk Jerman dan Jepang yang kalah dalam perang. Kemudian Marshall Plan, bantuan ekonomi, keuangan, dan militer kepada negara-negara Eropa yang hancur akibat perang. Namun tidak hanya Amerika Serikat yang membuatnya, Uni Soviet atau Rusia juga membuat namanya Molotov Plan, yaitu membuat program bantuan bagi negara-negara di Eropa Timur yang secara teknis sudah mereka kuasai secara politik. Itu. Jadi karena mereka merasa negara-negara Eropa Timur sebagai buffer state atau penyangga apabila suatu saat Uni Soviet diserang atau Rusia diserang, ya negara tersebut di Eropa Timur yang dikorbankan, supaya nggak masuk ke wilayah Uni Soviet. Itu secara kasarnya seperti itu. Kemudian apalagi di bidang ekonomi ini, oh ya, bagi yang belum tahu, digunakannya mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional, menggantikan emas ya. Walaupun sebenarnya emas itu masih digunakan, tapi untuk mempermudah transaksi, apalagi pasca perang, maka mata uang dolar itu digunakan sebagai patokan ya Allah, sorry, Indosat muncul. Patokan sebagai saya lupa istilahnya kalau dalam ekonomi. Ya mungkin para viewers bisa bantu saya ya mencari tahu, karena memang saya bukan ahli ekonomi dalam hal ini. Oke, lanjut. Dalam bidang sosial, golongan cerdik pandai semakin kuat kedudukannya karena tanpa penemuan mereka, peperangan tidak dapat dimenangkan. Usaha mengadakan dan meningkatkan penelitian untuk kepentingan manusia terus dilakukan. Salah satunya apa? Salah satunya Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama melakukan operasi ilmuwan. Saya di Uni Soviet saya kurang tahu nama operasinya, tapi kalau di Amerika Serikat ada namanya operasi paperclip. Nah, paperclip itu klip kertas. Operasi paperclip ini adalah upaya Amerika Serikat, ini berdasarkan dokumen yang sudah dideklasifikasi atau sudah dianggap tidak rahasia lagi, bahwa Amerika Serikat membuat suatu operasi untuk merekrut ilmuwan Jerman yang ketika itu memang pada saat periode tahun paruh awal abad 20 itu melahirkan banyak ilmuwan pintar dan terkemuka. Ya salah satunya Einstein yang sebelum Perang Dunia Kedua mereka sudah cabut ke Amerika. Namun yang menarik adalah seorang ilmuwan roket bernama Wernher von Braun. Wernher von Braun adalah salah satu bagian dari paperclip, yaitu karena Wernher von Braun ini berhasil menciptakan atau membuat roket yang menjadi senjata masa depan yang kita kenal sebagai rudal balistik ya, yang tadinya hanya menggunakan bahan konvensional, ledakannya bisa digunakan sebagai nuklir. Dan tentunya dalam perang dingin nanti adanya ilmuwan seperti Wernher von Braun inilah yang membuat munculnya istilah space race pada masa perang dingin, yaitu perlombaan luar angkasa untuk menentukan siapa yang paling unggul dalam mencapai langit. Salah satunya itu. Contohnya adanya satelit pertama, kemudian adanya pendaratan di bulan dan sebagainya. Itu banyak kisah-kisah menarik di dalamnya. Dan itu merupakan dampak juga, terlebih lagi dengan banyaknya munculnya teknologi-teknologi yang canggih sebagai bentuknya. Oke, dari bidang sosial ini tentunya ya terbentuknya badan rehabilitasi yaitu PBB, yaitu UNHCR, kemudian upaya pengolahan kembali tanah pertanian yang rusak, dan terbentuknya organization yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia atau PBB, tadi sudah saya singgung. Nah ini contohnya ya, perkembangan teknologinya. Nah itu nuklir. Nah ketika Hiroshima dan Nagasaki di nuklir, itu menandakan bahwa kita sudah masuk era nuklir, yang artinya pemanfaatan uranium atau plutonium dalam dunia
entah itu militer atau sipil, membuka wawasan baru bagi ilmuwan-ilmuwan dunia karena melihat pemanfaatannya. Ya, salah satunya adalah pembangkit listrik. Ya, ada yang menyatakan pembangkit listrik nuklir itu hemat. Iya, mungkin hemat, tetapi dari segi pembangunannya cukup mahal. Dan how about the waste? Bagaimana dengan sampah nuklirnya? Bukan berarti PLTN itu tidak punya sampah. Mereka tetap punya sampah. Cuman yang menjadi pertanyaan terbesarnya, bagaimana cara mengolah sampah nuklir tersebut? Karena itu bahan yang cukup berbahaya bagi manusia, yaitu bahan-bahan radioaktif yang tentunya mungkin kita akan mengimajinasikannya ketika orang kena radioaktif menjadi zombie, gitu kan, atau jadi mutan gitu kan, ya bisa aja kayak Venom itu kan, jadi Venom atau ya sejenisnya lah. Itu adalah contoh. Oke, ini gambaran mengenai PBB, kemudian nih bantuan untuk Eropa ya, bantuan pangan atau disebutnya sebagai Marshall Plan salah satunya. Oke, kemudian kalau kita bicara Perang Dunia Kedua, kita tidak lupa membahas tentang perjanjian Potsdam yang dilakukan pada 2 Agustus 1945. Ini dilakukan di Eropa, jadi perang di Pasifik masih berlangsung dengan cukup sengit tentunya. Perjanjian Potsdam ini membicarakan tentang pembagian wilayah Jerman dan denazifikasi serta demilitarisasi Jerman. Amerika Serikat ini dalam hal ini memegang peranan penting juga, khususnya setelah FDR itu meninggal dunia beberapa bulan sebelumnya. Perjanjian Potsdam ditentukan oleh Churchill sebagai Perdana Menteri Inggris, Truman sebagai perwakilan dari Amerika Serikat, dan Uncle Joe Stalin dari Uni Soviet. Nah, salah satu poinnya yang mungkin kita bisa bahas di sini adalah Jerman yang dikuasai itu dibagi menjadi 4 secara keseluruhan, yaitu wilayah yang dikuasai oleh Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Tapi secara umum Jerman dibagi 2, yang disebut sebagai Barat dan Timur. Nah, bagaimana dengan Berlin? Ya, Berlin sendiri juga dibagi menjadi 4 bagian secara khusus, tapi secara umum terbagi 2. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada yang ada yang Inggris, Prancis, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Uni Soviet, seperti itu. Oke, makanya wilayah Barat identik dengan dengan Amerika Serikat. Oke, baik. Wilayah Danzig dan daerah Jerman sebelah timur, Ododandes diberikan kembali kepada Polandia. Ya, wilayah ini akhirnya dikembalikan secara utuh kepada Polandia karena memang daerah tersebut sebagai pemicu dari munculnya Perang Dunia Kedua. Walaupun para viewers sekalian, saya ulangi sedikit, Perang Dunia Kedua ini memang tidak lepas dari kebijakan Perjanjian Versailles. Saya ulangi, Perjanjian Versailles inilah yang membuat kenapa Perang Dunia ini muncul. Saya mengutip sebuah kalimat atau kata ya dari senator Amerika Serikat, saya lupa namanya, dia dari negara bagian mana, menyatakan begini kepada Presiden Wilson. Bapak Presiden, perjanjian ini memang saya menjamin perjanjian ini akan menyuburkan satu hal, yaitu dendam dan perang. Ya, dan ternyata benar. Karena apa? Jerman dihukum sehukum-hukumnya dan itu enggak fair. Martabat orang Jerman hancur semua akibat penghinaan dari Versailles. Gitu. Kemudian demilitarisasi Jerman, jadi unit-unit militer Jerman disband atau dibubarkan, serta penjahat perang itu harus dihukum. Nah, disinilah pertama kalinya muncul istilah pengadilan untuk kejahatan perang. Ya, istilahnya sih International Court for War ya. Jadi war crime gitu. Jadi pertama kalinya dunia mengumpulkan para ahli-ahli hukum entah di barat ataupun juga di wilayah lain untuk mengadili para penjahat perang yang tentunya dalam perang tersebut kan biasanya ada namanya code of conduct atau tata perilaku ya kayak Konvensi Jenewa dan lain sebagainya, itu ada aturan mainnya. Salah satunya apa ya, yang diincar adalah para pihak yang kalah tentunya. Ya, kalau saya bilang saya emang nggak terlalu adil sih, karena apa, yang diincar biasanya orang-orang yang kalah gitu. Well, history written
by the victors. Sejarah ditulis oleh pemenang, dan itu yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Kemudian Jerman harus membayar kerugian perang. Ya, membayar dalam artian tidak seganas waktu Perang Dunia I sih, di mana sumber daya mereka harus diambil, jadi mereka bingung untuk membayar perang. Oke. Selanjutnya, mungkin ini terakhir ya. Ini terakhir. Perjanjian San Francisco. Nah, Potsdam itu kan yang menentukan perjanjian antara pihak sekutu di Eropa, dan ini perjanjian San Francisco ini dilakukan ketika berhadapan dengan Jepang. Jadi perjanjian terhadap Jepang ini dilakukan secara bertahap hingga periode tahun 50-an. Perjanjian ini berisi antara lain kepulauan Jepang diperintah oleh tentara pendudukan Amerika untuk sementara. Kuril dan Sakhalin diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Manchuria dan Taiwan diserahkan kepada Cina. Tanda kutip Cina nasionalis, ya, Cina nasionalis karena mereka adalah perwakilan pemerintahan yang sah. Kemudian kepulauan Jepang di Pasifik diserahkan kepada Amerika Serikat. Korea akan dimerdekakan untuk sementara waktu dibagi 2 wilayah pendudukan dengan batas 38 derajat lintang utara. Walaupun sesungguhnya pembagian ini juga sudah dibahas di Potsdam, walaupun tidak secara eksplisit. Kemudian di bagian utara diduduki Uni Soviet dan selatan oleh Amerika Serikat. Nah, disinilah yang membuat nanti akan ada muncul konflik baru yang tentunya masih berlangsung hingga saat ini. Oke, untuk link videonya nanti saya cantumkan ya di atas. Stay tune terus ya di channel saya. Baiklah, kemudian apalagi kok nggak ada pembahasan tentang pampasan perang? Iya, pampasan perang itu akan dibahas tentunya. Namun saya tidak membahasnya secara eksplisit karena saya masih mencari informasi-informasi yang agak lebih detail. Namun yang jelas, negara-negara yang pernah dikuasai oleh Jepang tentunya mendapat pampasan perang, yaitu semacam biaya repatriasi ya, atas kerugian yang dialami oleh masyarakat pada masa pendudukan. Dan itu juga diberikan kepada pihak Republik Indonesia nantinya. Oke, baiklah para viewers sekalian, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai video saya ini secara singkat, walaupun nggak singkat-singkat banget karena ternyata lumayan juga hampir 20 menit. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para viewers untuk bisa mengirimkan, menuliskan kritik, saran, dan komentar, dan juga like, share, dan subscribe channel saya agar dapat membantu channel saya ini lebih baik lagi ke depannya. Sebagai penutup, karena kita membahas Perang Dunia Kedua, saya menutup dengan sebuah kata. The first casualty of war is truth. Korban pertama dari peperangan adalah kebenaran. Oke, itu aja. Terima kasih. Tetap semangat, tetap positif, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.